hari ini adalah pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan TOEFL preparation. Kemudian karena TOEFL itu materinya banyak sekali, sehingga nanti kita akan mulai pengenalan masuk ke materi listening ya. Nah, mungkin banyak yang sibuk dalam artian mungkin tidak bisa menghadiri perkuliahan di jam kerja, tapi karena ini kita baru pertemuan pertama dan sangat mendadak sekali, saya kemarin tidak diberitahu oleh pihak si bermutu saya tuh jadwalnya kapan gitu. Akhirnya saya tentukan sendiri dulu, setidaknya kita ketemu. uh, untuk selanjutnya nanti kita bisa melakukan kesepakatan bersama. uh, Mungkin di setiap pertemuan itu jadwalnya akan berbeda. Biasanya saya akan memberikan pilihan hari dan jam. Nanti mahasiswa bisa memilih kira-kira akan available di hari dan jam berapa. Baik, ini mohon maaf ada WA. Ini untuk room meeting saya tidak bisa pakai voice dan kamera karena saya sedang bekerja. Oke, tidak apa-apa ya, sir. Pak Akbar, it's okay. Uh, Mungkin karena apa namanya kita menggunakan aplikasi yang berbeda, jadi it's okay ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini akan lebih banyak saya yang menjelaskan karena memang untuk TOEFL preparation itu komunikasinya akan berbeda dengan saat kita mempelajari bahasa Inggris satu. Nah, untuk TOEFL preparation ini kita akan lebih banyak mengerjakan soal. Jika Anda melihat di LMS ini, nah sebentar ini karena saya masih harus stay tune di sini ya. Nah, oke, alhamdulillah sudah bertambah pesertanya. Nah, karena di LMS saya sudah menampilkan di LMS di sini ya. Nah, oleh karena itu saya akan mata kuliah ini dulu. Nah, baik. Eh, di bahasa Inggris 2 ini kita akan belajar TOEFL atau Test of English as Foreign Language. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan itu atau mungkin sudah banyak yang apa melakukan tes itu ya. Nah, tetapi di sini let's say kita belajar bersama, mungkin dengan kita belajar ini kita bisa meningkatkan skor TOEFL kita ya. Baik, uh, ini sudah ada penjelasannya ya bahwa it is designed to equip students knowledge and skills by prioritizing the mastery of main topics, namely the mastery of English in oral and written ways to improve English language skills, especially in increasing TOEFL scores. This course focuses on free English language skills, listening, structure, and reading. Nah, untuk referensinya saya ambil dari Deborah Philip dari Longman karena buat saya itu sangat representatif, terutama ketika kita melakukan tes TOEFL yang dengan skema paper based test yang sampai saat ini masih banyak diselenggarakan di Indonesia, dan itu bisa kita gunakan sebagai salah satu syarat untuk ya kayak misalnya mendaftarkan sekolah, ya berarti tujuannya untuk studi lanjut, bisa untuk sertifikasi dosen, atau mungkin tes TOEFL ini juga berguna di dalam dunia kerja. Nah, oke. Okay. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sebentar ya bahwa dalam TOEFL preparation course ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama listening, yang kedua structure and written expression, dan yang terakhir adalah reading comprehension. Nah, untuk listening sendiri
itu dibagi menjadi tiga, yaitu short conversation, sering kita sebut sebagai part A, short conversation, sejumlah 30 soal. Dalam short conversation ini, kita akan belajar 17 skills. Kemudian yang kedua ada part B, kita menyebutnya sebagai long conversation atau percakapan panjang. Umumnya sebanyak 8 soal. 8 soal itu biasanya terdiri dari 2 conversation, sehingga satu conversation akan berlaku untuk 4 soal. Nah, di sini ada skill 18 sampai 23, berarti 18, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 5 skill, sorry, 5 skills. Nah, kemudian part C ini ada long talk, sejumlah 12 pertanyaan, sebanyak 5 skill juga. Oke, jadi totalnya ada 27 skill untuk listening part A, part B, dan part C. Total pertanyaan ada 50 pertanyaan. Kemudian untuk structure and written expression ada 2 bagian, yaitu part A, structure, ada 15 pertanyaan, yang nantinya kita akan belajar dari skill 1 sampai 19. Kemudian yang part B ada written expression. Ini written expression itu sebenarnya skillnya paling banyak. Ada 25 pertanyaan kalau dalam soal TOEFL. Nah, uh, di sini wait a minute. Nah, di sini kita akan belajar sampai skill 60 sebenarnya. Cuman kalau dalam LMS impossible kalau harus saya sampaikan uh, hingga skill 60. Oleh karena itu biasanya sesampainya aja, karena uh, dari skill 20 sampai skill 60 itu kita akan lebih banyak mengulang di 19 skill pertama. Nah, jadi ini ada totalnya 41 skill. Nah, kemudian yang terakhir ada reading comprehension. Ini ada 50 pertanyaan. 50 pertanyaan ini terdiri dari 5 bacaan, sehingga umumnya satu bacaan itu akan berlaku untuk 8 sampai 11 pertanyaan. Nah, ini kita ada 12 skills. Oke. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari satu persatu ya. Dan untuk urutan eh, apa? Untuk urutan pembelajarannya itu kita akan mulai dari listening, kemudian structure, kemudian reading, dan nanti akan kembali lagi ke listening. Kenapa saya buat seperti itu? Yang pertama agar lebih variatif untuk bahan belajarnya. Yang kedua karena sebenarnya setiap skill ini mempunyai jumlah skill yang berbeda, sehingga nanti bisa jadi reading comprehension ini akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan skill yang lain ya, karena jumlahnya hanya 12 skill. Nah, Anda bisa belajar secara mandiri untuk materi-materi ini karena saya sudah memberikan link video uh, yang nanti akan terhubung ke YouTube jika Anda mengalami kesulitan untuk belajar materi ini, ya. Nah, karena
karena di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan belajar listening, tentu kita akan mulai dari part A, short conversation, ya, yang totalnya ada 17 skill. Tetapi untuk hari ini kita hanya fokus di 6 skill pertama saja. Nah, jadi di sini memang mahasiswa akan lebih banyak pasif mendengarkan saya menjelaskan, um, tapi kita juga akan ada latihan, ya, sehingga nanti uh, bentuk interaksi kita akan melalui chat room, ya. Nah, melalui chat room, kemudian terutama ketika saya meminta Anda untuk mengerjakan soal. Nah, untuk soal yang akan dikerjakan itu hanya untuk latihan soal selama kita kuliah ya, karena nanti ada latihan juga yang harus Anda kerjakan di sini ya. Nah, jadi untuk durasi waktu pengerjaan seperti halnya sudah tercantum di bagian paling atas ya, bahwa mahasiswa bebas mengerjakan di pertemuan manapun, bahkan boleh mengerjakan semua pertemuan dalam satu waktu jikalau mampu. Sebaiknya mahasiswa mengerjakan sesuai dengan urutan pertemuan secara bertahap. Nah, jadi saya memang akan fokus di satu materi setiap minggunya. Oleh karena itu, misalnya untuk minggu ini saya hanya available di pertemuan 1 dan pertemuan 2 saya set di minggu depan, misalnya gitu. Nah, uh, kemudian untuk latihannya itu saya set sampai akhir semester. Jadi Anda bebas mengerjakan latihannya uh, di kapanpun ya, karena waktunya masih sampai 20 Januari 2024. Itu pertemuan terakhir kita sebelum nanti saya mengerjakan nilai semester akhir. Baik. Nah, di sini uh, saya akan membuka materi yaitu listening comprehension. Akan saya besarkan sedikit ya. Ini materinya sudah saya share di LMS juga. Nah, jadi yang pertama adalah listening. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk listening comprehension itu terdiri dari 3 skill untuk diteskan. Yang pertama yaitu short dialogues, yang kedua long conversations, dan yang ketiga adalah talks. Nah, short dialogues itu adalah dialog antara dua orang, dan setelah itu akan diikuti oleh pilihan ganda sejumlah 30 pertanyaan ya. Nah, kemudian long conversation ini conversationnya lebih panjang, sekitar 60 sampai 90 detik tentang topik yang kasual atau topik santai, bisa antara mahasiswa atau antara dosen dan mahasiswa atau profesi yang lainnya. Nah, Anda akan mendengarkan conversation ini yang kemudian akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir adalah talks. Atau talks itu bedanya dengan conversation apa? Kalau conversation ini akan dilakukan oleh dua orang, sedangkan talks ini hanya dilakukan oleh satu orang. Sehingga mungkin lebih apa ya, kalau biasanya mahasiswa itu lebih agak kesulitan di talks karena yang berbicara hanya satu orang. Nah, durasinya juga sama, 60 sampai 90 detik, dan biasanya akan membicarakan tentang school life atau academic subject atau tourism atau bidang-bidang yang lain
ya. Nah, kemudian akan diikuti oleh pilihan ganda juga. Nah, di sini kira-kira ada ini ya, tadi saya sebutkan 12 pertanyaan. Sedangkan yang long conversation itu 8 pertanyaan. Tapi kalau untuk range-nya itu long conversation itu antara 7 sampai 9 pertanyaan, talk itu antara 11 sampai 13 pertanyaan. Intinya, dalam listening comprehension akan terdiri dari 50 pertanyaan dan itu akan dikerjakan pada bagian pertama tes. Nah, kemudian di sini sebentar. Oh iya, ini ada yang gagal join. Uh, Mungkin karena sinyal ya, karena Microsoft Teams itu berat sekali. Sebentar saya balas dulu WA-nya. Baik. Kemudian di sini kita ada general strategies. Nah, untuk general strategies ini yang pertama, be familiar with the direction. Selama Anda sudah familiar dengan direction, sebenarnya tidak masalah. Listen carefully to the passages. Know where the easier and the more difficult questions are generally found. Walaupun di sini kalau saya biasanya ngomong sama mahasiswa, poin 3 ini tuh sangat objektif. Sangat subjektif ya. Karena kalau menurut yang membuat tes itu pertanyaan 1 sampai 5 itu yang paling mudah. Pertanyaan 26 sampai 30 itu yang paling sulit. Tetapi ada kalanya pertanyaan itu bisa mudah semua atau mungkin sulit semua ya. Jadi poin 3 ini sebenarnya sangat subjektif. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah know where the easier and more Poin 4, be familiar with the pacing of the test. You have 12 recording, so you must answer each question within 12 seconds and then be prepared for the next question on the recording. Nah, jadi jarak antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain itu ada 12 detik sehingga kalau dalam tes yang sebenarnya Anda harus betul-betul bersiap-siap 12 detik itu kita pakai untuk berpikir dan menjawab. Nah, kalau dalam LMS ini memang tadinya saya anggarkan setiap 4 kali pertemuan tuh kita ada tes. Tetapi mungkin nanti dalam LMS akan saya perbaiki sehingga nanti testingnya itu hanya akan ada di materi mid test dan final test. Karena memang saya tidak ada tuntutan dari si Bermu untuk menyelenggarakan tes TOEFL, sehingga nanti soal-soalnya akan saya kurangi, sehingga nanti Anda tidak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakan tes, terutama di pertemuan keempat, 8, 12, dan 16. Karena pertemuan 8 dan 16 itu kan jadwal untuk mid test dan final test. Nanti akan saya modifikasi lagi. Karena memang mata kuliah bahasa Inggris 2 itu nggak mesti ada. Setiap tahun itu biasanya hanya prodi akuntansi, tetapi uh, untuk enrolling dan lain-lain itu memang dari pihak universitas. Sehingga baru sekarang saya bisa apa betul-betul menyelenggarakan mata kuliah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, never leave any answers blank on your answer sheet. Uh, karena tidak ada pengurangan nilai, jadi jangan biarkan lembar jawabnya kosong. Dan use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow.
Tetapi unfortunately kalau dalam listening itu tidak ada waktu sisa. Karena biasanya kalau kita sudah selesai di listening, maka kita akan langsung lanjut ke structure. Begitu audio selesai diputar, maka structure. Nah, sekarang kita akan fokus pada skill 1 sampai 6. Baru fokus di short dialogue ya. Nah, karena short dialogue tadi seperti yang saya sampaikan ada 17 skill. Kita akan membahas skill 1 sampai 6 dulu. Untuk yang pertama, kita akan membahas skill 1 sampai 3. Nah, dan masing-masing skill nanti ada latihannya masing-masing 3 nomor. Nah, jadi nanti kita akan berinteraksi melalui chat room ya. Baik, untuk short dialogue ini adalah contohnya. Jadi akan ada satu percakapan antara dua orang, man and woman, bisa woman and man, dan setelah itu pertanyaan akan dibacakan oleh narrator. Misalnya, this physics course couldn't be any harder. I'll say, misalnya gitu. What does the woman mean? Nah, uh, pertanyaan ini atau percakapan ini masuk dalam skill 10 nanti. Kalau Anda belajar agreement, nah ini akan masuk di skill 10. Anda akan belajar bagaimana caranya menjawab soal ini. Ya, karena mengerjakan soal listening itu bukan hanya sekedar oh kayaknya tadi saya mendengar ini gitu ya. Tetapi ada beberapa kunci yang harus kita ketahui agar kita lebih mudah untuk mengerjakan tes TOEFL ini. Nah, prosedur untuk mengerjakan short dialogue itu yang pertama, as you listen to each short dialogue, focus on the second line of the conversation. Nah, karena jawabannya akan sangat memungkinkan ada di baris kedua atau di speaker kedua. Ya, jadi fokus pada speaker 2. Kemudian kita diminta untuk memahami speaker 2 itu dia ngomong apa. Nah, kalau kita memahami makna dari yang diucapkan oleh speaker 2, maka kita akan mudah menemukan jawabannya. Tetapi ada juga beberapa skill yang akan kita pelajari di sini selama belajar short conversation, yaitu ada structures, misalnya passive, negatives, wishes, and conditions, ada functional expressions, agreement, uncertainty, suggestion, and surprise, idiomatic expressions, ada two-part verbs, three-part verbs, and idioms, ada ini ya, udah. Nah, kemudian keep in mind that these questions generally progress from easy to difficult. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa poin ini sangat subjektif ya. Karena tidak semua orang menilai kalau pertanyaan 1 sampai 5 itu paling mudah, pertanyaan 26 sampai 30 itu paling sulit. Oleh karena itu saya selalu bilang abaikan poin keempat gitu. Nah, kemudian read the answer and choose the best answer of each question. Even if you don't understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Walaupun Anda mungkin tidak memahami dialognya itu tuh tentang apa, tetapi kita masih ada beberapa kunci yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, if you only understand a few words or idea in the second line, choose the answer that contains a restatement of those words or ideas. Masuk di skill 2 nanti ya. Jadi ketika kita hanya mengetahui potong demi potong dialog itu, nah jadi kita cari sinonimnya. Kata itu tuh apa? Nah, kemudian kalau Anda tidak memahami apapun yang
ada di baris kedua yang harus Anda lakukan adalah menghindari bunyi yang sama dengan yang ada di jawaban, ya. Kayak misalnya nanti akan saya jelaskan di sini, ya. Bunyi yang sama itu seperti apa. Nah, never choose the answer because it sounds like what you heard in the dialogue. Be prepared for the next question. You only you only have 12 seconds between questions. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, ya. Focus on the second line. Nah, eh, kita fokus di penutur atau speaker kedua, ya. Nah, contohnya ini. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Kita fokus pada pembicara kedua, ya. He forgot to turn in his research paper. Itu maknanya adalah dia lupa mengumpulkan makalahnya. Nah, oleh karena itu, Anda diminta mencari jawaban yang maknanya sama dengan dia lupa mengumpulkan makalahnya. Itu yang mana? Yaitu yang D. He didn't remember to submit his assignment. Atau dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Kayak gitu ya. Jadi speaker 2 ya, fokus pada speaker 2. Kita coba pahami speaker 2 tuh ngomong apa. Kemudian itulah jawabannya ya. Jawabannya ya restatement atau pengungkapan kembali yang disampaikan oleh speaker 2. Oke, ini yang saya maksud yaitu latihan ya. Nanti kita akan berinteraksi melalui chat room. Nah, kita akan mengerjakan nomor 1 sampai 3, tetapi nomor 1 akan kita gunakan untuk contoh. Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. Nah, kita mencari jawaban yang maknanya sama dengan I have no idea. Aku tidak punya ide. Aku tidak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D. She doesn't know. Dia tidak tahu. Ya. Nah, sekarang Anda kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Kita fokus pada pembicara yang kedua. Akan saya tuliskan instruksinya di sini. Sekalian saya menjawab WA yang tadi saya sampaikan di sini bahwa presensi bisa dilakukan secara mandiri melalui LMS ya. Kemudian silakan kerjakan nomor 2 dan 3, tulislah jawabannya di sini. Nah, oke, silahkan akan saya tampilkan pertanyaannya ya. Nah, kemudian Anda bisa menuliskan jawabannya di chat room. Silahkan, saya akan berikan waktu untuk mengerjakan.
Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana, Sir? Ini mohon maaf, ini dari awal eh, di saya suaranya tuh kecil banget, jadi kurang begitu bisa disimak ini. Oh, baik, baik. Nggak tahu di Problemnya nggak di tahu mana di ya? teman-teman yang lain apakah suaranya normal atau enggak gitu. Jadi dari tadi saya kurang begitu bisa Oh iya, menyimak gitu. baik. Ya, baik, tidak apa-apa. Kira-kira suara saya Terus apakah sudah terdengar jelas? ini udah agak mendingan, Bu. Ini udah Udah lumayan mendingan ya. Oh dari. ya, baik. Ya, tidak Terus ini apa-apa. untuk di chatroom itu di mana ya? Ini nggak bisa ini ya. Tidak bisa ya? Oh, eh kalau di tempat saya, Anda bisa melihat tampilan saya ya di sini ya. Nah, ini ada Ya, chatnya. Nah, ada chatnya. Cuman saya juga kurang paham kalau untuk eh apa namanya yang lainnya itu tampilannya seperti apa? Karena mungkin beda-beda ya. Karena kalau untuk settingnya kayaknya kebetulan ini saya pakai pakai HP, jadi kurang begitu tahu ini. oh Tadi saya iya, nyari baik baik. nyari Nggak ada. obrolannya, jadi nggak ada ini nggak bisa. Oke oke, nggak apa-apa, Sir. Berarti anu aja. eh kita bahas bersama aja ya, biar lebih mudah. Nah, ini coba eh kira-kira di sini. Oke, ini juga ada yang WA ya, Mister Akbar, chatnya nggak ada gitu. Berarti ini saya sampaikan ya, untuk attendance, tadi ada yang bertanya attendance. Untuk attendance itu silahkan Anda bisa klik secara mandiri di LMS ya. Jadi di sini ada attendance, silahkan Anda klik sesuai hari ini ya. Nah, ini kalau saya klik all, ini tampilan di tempat saya. Ini attendance-nya tuh sudah disetting oleh pihak Sibermu sampai tanggal 6 Januari. Nah, Anda bisa klik satu kali sesuai hari. Misalnya hari ini hari Sabtu 14 Oktober ya. Anda bisa klik di sini. Nah, jadi apa namanya? Nanti Anda akan terhitung satu kali masuk, gitu ya. Nah, baik. Saya lanjutkan, berarti ini kita bahas bersama kalau chatroomnya nggak ada. Eh, yang nomor dua, kira-kira jawabannya apa? I rang the bell, but no one answered. Aku membunyikan bel, tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. So, which one is the answer? B. Yes, the house was probably empty, correct. Nomor tiga, you just got back from the interview for the internship. How do you think it went? I think it's highly unlikely that I got the job. Kok rasanya tidak mungkin ya saya dapat pekerjaannya? Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? C. Yang C, betul. The interview was apparently quite unsuccessful. Thank you. Sekarang kita masuk ke skill 2 yang sebenarnya ini sama dengan skill satu. Bedanya apa? Bedanya untuk di skill 2 ini eh, kita hanya perlu mencari sinonim atau persamaan makna. Nah, ini ya, sinonim. Words with similar meanings but different sound. Nah, misalnya kita fokus di speaker 2 karena ini yang akan jadi jawabannya. She just started working in a real estate agency. Dia baru saja mulai bekerja di agensi real estate. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. She began a new job. Dia mulai dengan pekerjaan baru. Nah,
kita akan tetap sama dengan tetap sama dengan skill 1 ya. Kita fokus di baris 2 atau di speaker 2, kemudian Anda cari yang maknanya sama. Oke, coba untuk yang nomor 1 mungkin ada yang bisa menjawab ya. Langsung di baris 2 dia mengatakan, yes, and I also had to fill out an application. Ya, dan aku juga harus mengisi aplikasi. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang bisa menjawab langsung audionya dinyalakan saja. Mohon maaf Bu, ini yang nomor berapa ya? Ya nomor 1. Baru di nomor 1 dulu. Nomor 1 jawabannya apa? Dan aku harus... kayaknya. Yang apa? Which one? D. D, betul. Ya, yang D. It was necessary to complete a form. Nomor 2. We're planning to leave for the trip at about 2. Couldn't we leave before noon? Tidak bisakah kita pergi sebelum siang? Noon itu jam 12 siang ya, jam 12 tepat. Nah, jadi kira-kira yang mana jawabannya? Karena sudah ada sinonimnya jam 12 siang. Noon. B. Yes, right. If it is possible to go by 12. Yang terakhir, nomor 3. Was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. Nah, penonton bertepuk tangan dalam waktu yang lama setelah pertunjukan. Anda bisa mencari yang maknanya sama dengan itu yang mana? B. Betul, yang B. Kalau there was applause throughout the performance, berarti tepuk tangannya itu selama pertunjukan. Sedangkan di sini tuh mereka tepuk tangannya setelah pertunjukan selesai. So which one? Setelah pertunjukan selesai. C. Yes, right. Betul. C, Bu. Oh iya, ini juga bilangnya suara di saya kecil banget. Atau mungkin apa namanya? Coba kalau seandainya saya nggak pakai headset, apakah suaranya terdengar Ini lebih kencang. jelas? Ya, ini lebih kencang. Oh, malah lebih kenceng. Ya. Iya, Bu. Oh, ya udah kalau gitu saya nggak pakai headset aja. Oke, yang nomor 3 betul jawabannya sih. Ya, the people clapped on and on after the concert. Untuk yang skill 3, itu kita membahas tentang avoid similar sound. Nah, menghindari bunyi yang sama. Nah, di sini misalnya kita fokus di baris 2 ya. He was searching for a new apartment. Kalau Anda sudah paham artinya apa, yaitu dia sedang mencari apartemen baru. Ya, artinya itu. Tetapi ada kalanya kita itu sedang hilang fokus sehingga kita tidak konsentrasi. Kayaknya tadi saya mendengar kata ini gitu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kita menghindari bunyi yang sama. Misalnya ada kata searching dan apartment. Sedangkan di sini dalam jawaban ada kata department. Ada kata research. Ada kata appointment dan ada kata church. Nah,
Oleh karena itu, kita coba menghindari bunyi yang sama, yaitu dengan mencari jawaban yang paling berbeda sendiri, yaitu yang B. He was looking for a place to live. Dia sedang mencari tempat tinggal. Nah, jadi kita hindari bunyi yang sama. Tetapi ini nggak masalah kalau seandainya Anda sudah paham dengan maknanya, berarti Anda tinggal mencari jawaban yang maknanya sama aja. Nah, ini sekarang kita masuk ke latihan lagi, ya. Nomor 1. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. Nah, tapi Sally kan nggak punya 1 sen pun. Nah, berarti kira-kira yang mana jawabannya? Si. Betul ya. Sally has no money. Sekarang yang nomor 2. Did they get new car they wanted? No, they lacked the money. Tidak, uang mereka kurang. Nah, berarti yang mana jawabannya? Uang mereka kurang, cuman bilang gitu ya. Jadi mereka nggak jadi beli mobil. Have D. Oke, yang di betul. Yang terakhir yaitu nomor 3. Have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcases. Ya, Anda harus memanggil porter untuk membawakan barang-barang Anda, istilahnya gitu. Cari jawaban yang paling berbeda, yaitu kira-kira yang mana? They need help carrying B. Yang B betul. They need help carrying their bags ya. Nah, di antara nomor 1 kita baca nomor 3 aja misalnya ada kata porter dan suitcases ya. Yang A ini ada important. Yang C ini ada should in case. Yang D ada kata portable. Nah, ini yang kita sebut sebagai bunyi yang sama. Oleh karena itu, ketika Anda mengerjakan soal kok merasa kesulitan, hindari bunyi yang sama, cari jawaban yang paling berbeda. Oke. Ini ada latihan soal, tapi latihan soalnya sudah saya masukkan di LMS. Jadi kalau Anda melihat di LMS ini tugasnya, sebentar. Ada yang bergabung. Barusan Mr. Akbar WA, sebentar. Oh ini ada Bu Susi Herau. Oh sorry. Oke, Bu Susi tidak bisa hadir, tidak apa-apa. Kemudian Mr. Akbar juga karena sambil bekerja, it's okay ya, saya memahami itu. Jadi ini untuk yang sekiranya bisa aktif berpartisipasi saja ya, it's okay. Kemudian ini yang mau saya sampaikan bahwa di LMS itu ada latihannya. Listening exercise skill 1 sampai 6 ya. Ini nanti tidak di sini tetapi nanti ada gabungan pertanyaan yang sudah mencakup semua skill yaitu skill 1 sampai 6. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini, skill yang keempat. Ini berbeda dengan skill yang tadi ya. Kita akan membahas 3 skill lagi. Setelah itu kita selesai. Skill 4 itu membahas tentang draw conclusions about who, what, and where. Who itu siapa, what apa, where di mana. Nah, tetapi who di sini siapa itu tidak menanyakan nama, tapi biasanya jawabannya itu berupa profesi, ya. Jadi profesi misalnya
Di pilihan itu ada a newspaper editor, a police officer, a teacher, dan a student. Bagaimana cara kita mengetahui siapa pembicaranya? Tentu dari kata kunci yang kita dengar. Misalnya di sini, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Ada beberapa kata kunci di sini, yaitu assignment, class, homework, dan quiz. Nah, berarti sudah jelas kalau ini tuh kayak kehidupan kampus. Oke. Nah, tetapi pertanyaannya adalah who is the man? Nah, berarti antara teacher atau student ya. Kalau dari percakapannya, man itu adalah teacher dan woman-nya itu adalah student. Ya, jadi di sini kita tentukan dari kata kunci yang Anda temukan itu orang tersebut profesinya sebagai apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan menggunakan what. Ya, apa? Apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut setelah ini? Nah, jadi pertanyaannya tuh setelah speaker 2 itu berbicara, dia itu mau ngapain gitu ya. Misalnya di sini, are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. Nah, kamu mau membaca buku ini di perpustakaan? Rasanya kayak mendingan buku ini aku bawa pulang. Nah, berarti apa yang akan dia lakukan setelah ini? Dia mau men-check out bukunya. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Go to the circulation desk. Nah, jadi ke meja librariannya untuk men-check out bukunya. Yang terakhir adalah percakapan dengan pertanyaan where, di mana. Kita mencoba untuk memprediksi percakapan itu ada di mana. Nah, misalnya di sini, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some suntan lotion. Itu kira-kira percakapannya ada di mana? Ada water, ada sand, ada suntan lotion. Nah, kira-kira percakapannya di mana? Yaitu di beach atau pantai. Nah, sekarang kita coba di sini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama yaitu who. Who is the woman? I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Nah, kata kuncinya ada deposit, check, account, dan cashback. Kira-kira woman-nya itu berprofesi sebagai apa? B. Yes, betul. B. A bank teller. Ya, thank you. Nomor 2. Have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errand. What will the man probably do next? Ya, apakah kamu sudah mendepositkan paycheckmu? Belum, tetapi setelah ini. Nah, berarti setelah ini dia mau ngapain? B. Pergi ke bank. Iya, pergi ke bank, betul. Go to a bank, ya, untuk mendepositkan paycheck-nya. Nah, yang terakhir nomor 3. Did you get the bread, eggs, and milk? Now we need to stand in line at the checkout counter. Ya, kira-kira percakapan ini ada di mana? Kata kuncinya adalah stand in line at the checkout counter. Pasar kayaknya. Di pasar, iya. In the market, iya. Right. Oke, sekarang kita masuk ke skill 5. Di sini, listen for who and what in passives. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang menyatakan di. Ya, kayak misalnya roti dimakan oleh
Susi misalnya, atau buku itu diletakkan oleh Budi di atas meja. Nah, jadi menyatakan di. Nah, dalam bahasa Inggris atau dalam tes TOEFL ini nanti Anda akan belajar passive voice di 2 skill, yaitu listening dan juga structure. Oleh karena itu, untuk listening ini tidak saya jelaskan secara mendetail, tetapi yang pasti untuk pasif itu ketika speaker 2 menggunakan kalimat aktif, maka jawabannya adalah kalimat pasif atau sebaliknya. Misalnya, di sini speaker 2 mengatakan, "Did Sally go to the bank this morning?" Yes, she did. She got a new checking account. Dia mendapatkan akun yang baru. Nah, dia mendapatkan berarti itu adalah kalimat aktif. Oleh karena itu, jawabannya pasti kalimat pasif, yaitu yang C. A new checking account was opened. Nah, jadi kayak hanya membalik ya. Karena kalau kalimat pasif itu biasanya subjeknya bukan orang. Ya. Karena dilakukan. Ya, misalnya di sini a new checking account was opened atau akun checkingnya dibuka. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan di sini. Ya, untuk listening memang tidak terlalu banyak teori. Misalnya di sini nomor 1, Alice need to pay her tuitions today. Kita perhatikan di baris 2. Subjek kalimat itu orang atau benda, ya. Kalau seandainya subjek kalimat itu bukan orang, misalnya di sini her tuition atau uang kuliah, berarti kemungkinan ini adalah kalimat pasif. Uang kuliahnya sudah dibayar. Kalau Anda merubahnya jadi kalimat aktif, maka akan menjadi Alice sudah membayar kuliahnya, gitu ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang B. Yang C, betul. Alice has already paid her fees. Bedanya antara B dan C itu apa? Kalau yang B, Alice's tuitions need to be paid, berarti Alice belum membayar. Tetapi kalau yang C, Alice has already paid her fees, berarti Alice sudah membayar. Oke, sekarang yang nomor 2 ini adalah kalimat aktif. Ya, kita membicarakan tentang lawn atau rumput. I watered it only this morning. Aku menyiraminya tadi pagi. Nah, coba seandainya Anda mencari kalimat pasif yang artinya rumputnya disirami tadi pagi. Nah, istilahnya gitu. Yang mana jawabannya? C. C, betul. Yes, the lawn has already been watered today. Yang terakhir. Did you hear the news about the child who was lost in the park? Yes, and I heard that she was just found. Dia sudah ditemukan. Nah, berarti itu kalimat pasif ya. Dia sudah ditemukan. Berarti kalimat aktifnya adalah seseorang menemukannya. Nah, istilahnya gitu. Kita mencari subjek baru. Seseorang menemukannya. Berarti yang mana jawabannya? D. Yang ini membicarakan tentang gadis kecil yang hilang di gadis kecil yang hilang di taman. Nah, terus dia mengatakan, aku dengar dia udah ditemukan. Nah, berarti kalimat aktifnya adalah seseorang menemukan gadis itu. Jawabannya adalah yang A. Someone located the girl. Ada kalanya memang
sedikit berbeda ungkapannya, tetapi selama maknanya sama, itu memungkinkan menjadi jawaban. Karena untuk jawaban yang lain, misalnya, she heard about the new park from the child. Dia mendengar tentang taman baru dari anak kecilnya itu. Atau yang C, the child found her lost pet. Anak kecil itu menemukan binatang kesayangannya yang hilang. Yang D, the child was the last one in the park. Berarti anak kecil itu adalah yang terakhir di taman. Nah, kan jawaban B, C, D nggak ada hubungannya dengan apa yang diungkapkan oleh speaker. Nah, oleh karena itu kita mencari yang paling sesuai. Nah, yang terakhir di sini adalah who and what with multiple noun. Ini sering muncul walaupun hanya satu nomor ya. Jadi dalam percakapan ini mengungkapkan lebih dari satu nama. Misalnya, do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Aku dengar Mara menggantikan Robert di band. Nah, berarti di sini what does the woman say about the band? Ya, kalau kita sudah paham maksudnya, kita langsung menjawab yang D. Mara mengambil alih tempatnya Robert di band, gitu ya. Jadi maknanya sama. Cuman terkadang kita mengalami kebingungan. Kebingungan apa ya? Kebingungan ini kira-kira siapa melakukan apa? Karena ada dua nama di situ. Nah, mari kita lihat dalam latihan ya. Dalam latihan ini, why is Bill not at work this week? His doctor made him take a week off. Ya, jadi ada dua nama, yaitu Bill dan his doctor. Dan kegiatannya adalah take a week off. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang take a week off atau siapa yang ambil cuti? Bill atau dokternya? Bill. Ya, yang Bill, betul. Berarti Bill yang ambil cuti ya. Bill ambil cuti dan di sini dia mengatakan his doctor made him take a week off. Berarti dokternya menyuruh Bill untuk ambil cuti. Nah, coba Anda cari dalam jawaban yang maknanya sama dengan dokternya meminta Bill untuk ambil cuti. Apakah Anda menemukan jawabannya? Kalau kesulitan, Anda bisa menggunakan skill 3 tadi, yaitu hindari bunyi yang sama. Yaitu misalnya yang A, the doctor decided to take some time off from work. Ya, take a week off, take some time work, tapi ini dokternya. Dokternya yang ambil cuti. Yang B, the doctor told Bill he wasn't too weak to work. Ya, ada bunyi yang sama yaitu weak dan weak. Artinya minggu dan lemah. Dokternya mengatakan kalau Bill tidak terlalu lemah untuk bekerja. Yang C ada Bill was mad when the doctor took some time off. Ada kata mad yang mempunyai bunyi yang sama dengan made. Ya, Bill marah ketika dokternya ambil cuti. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Bill mengambil liburan atas perintah dokternya. Ya, jadi jawabannya yang D. Sekarang nomor 2.
Why is Paul going back home this summer? Ada Paul, kemudian he's returning to Vermont for his sister's wedding. Dia kembali ke Vermont untuk pernikahan kakak perempuannya. Berarti ada Paul, kakak perempuan, dan wedding, ya. Jadi silahkan Anda mencari jawabannya. Paul kembali ke Vermont untuk menghadiri pernikahan kakak perempuannya. Nah, berarti yang mana jawabannya? C. Betul, yang C, correct. Yang terakhir untuk hari ini. Did you hear that John's uncle died? Ada John's uncle? Yes, and John was named beneficiary in his uncle's will. Dan ada John, ya, ada John's uncle dan John, kemudian was named beneficiary in his uncle's will. Disebutkan dalam surat wasiat pamannya. Nah, yang disebutkan dalam surat wasiat itu John's uncle atau John, ya, yaitu John-nya. Jadi John disebutkan dalam surat wasiat pamannya. Nah, berarti yang mana? Yang A, John. Betul, yang A. John received an inheritance when his uncle died. Oke, terima kasih. Skill 1-6 sudah selesai. Akan saya tunjukkan audionya. Ini nanti bisa Anda download ya. Nah, saya tunjukkan audionya seperti ini. TOEFL Review Exercise, Skills 1 through 6, page 44. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Why do you think Peter said that? I think he was really angry. What does the woman say about Peter? Nah, ini contohnya yang nomor 1 ya. I think he was really angry, dia bilang gitu. Nah, jadi caranya adalah Anda nanti bisa download dulu audionya ya. Karena ini kita hanya latihan, silakan Anda download, bisa Anda putar berkali-kali dan nanti Anda bisa mengerjakan soalnya ya. Untuk setting soalnya dari memang settingannya dari minggu ini ya. Minggu ini saya hitung dari Senin sampai nanti 20 Januari 2024 ya, sekitar 1 tahun lagi. Nah, dan saya setting unlimited ya, sehingga nanti kalau Anda masih kurang, misalnya ada error atau kurang puas dengan hasilnya, bisa Anda coba kerjakan lagi ya. Nanti yang diambil adalah nilai tertingginya. Dan TOEFL itu soalnya multiple choice question ya, pilihan ganda semua. Jadi tidak ada writing. Untuk attendance ada di sini ya. Baik, kira-kira apakah ada pertanyaan sebelum saya selesaikan pertemuan pada pagi hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya, saya coba kameranya bisa nggak? Oh, tetap nggak mau. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti saya akan share ke grup ya. Biasanya saya berikan pilihan waktu, hari apa, jam berapa, Anda nanti saya buat semacam polling gitu. Anda akan memilih hari apa, jam berapa. Dan kita maksimal 6 kali pertemuan ya dalam 1 semester. Jadi ketika kita tidak ada pertemuan tatap maya seperti ini, Anda bisa mengerjakan soal, bisa belajar mandiri melalui LMS ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semuanya di sini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima Ya, kasih. sama-sama. See you. Silahkan bisa meninggalkan room.